Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Halimah Sadian, PM 00011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum panas pelarutan dengan tujuan untuk dapat menghitung panas reaksi dan panas pelarutan dari suatu larutan dengan alat hitung pertama neraca analitik, magnetic stir, dan beaker glass dengan bahan NaOH sebagai larutan basa dan HCl sebagai larutan asam dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian prosedurnya ada dua, yaitu mencari tetapan kalorimeter dan mengukur panas pelarutan. Yang pertama, mencari tetapan kalorimeter yaitu dengan memasukkan air panas ke dalam air dingin, lalu diatur kecepatan pengadukannya dengan suhu awal 30 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm sampai 300 rpm. Setelah itu ukur temperatur saat air panas ditambah air dingin itu bercampur. Selanjutnya mengukur panas pelarutan. Mengukur panas pelarutan itu ada dua, yaitu mengukur panas pelarutan NaOH lalu sebagai larutan basa dan asam klorat sebagai larutan asam. Yang pertama, mengukur panas pelarutan NaOH, yaitu memasukkan NaOH 1 m ke dalam air, kemudian aduk dengan kecepatan 300 rpm dengan suhu awal 30 derajat Celcius, kemudian ukur perubahan panas pada selang waktu tertentu. Selanjutnya pada mengukur panas pelarutan asam klorida yaitu dengan memasukkan asam klorida ke dalam air, kemudian diaduk dengan kecepatan 300 rpm dengan suhu awal 30 derajat Celcius, kemudian ukur perubahan panas pada selang waktu tertentu. Selanjutnya itu mengukur panas pelarutan NaOH dan HCl. Habis itu direaksikan. Pada praktikum panas pelarutan ini, reaksi yang sering terjadi yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Apa sih reaksi eksoterm itu? Yaitu ketika reaktor mengandung lebih banyak energi daripada produk. Lebih mudahnya sistem melepaskan energi ke lingkungan. Sedangkan endoterm itu energinya itu menyerap dari lingkungan dibawa ke sistem. Gimana sih kita bisa membedakan? Dilihat dari mana sih? Misalnya reaksi dapat dikatakan eksoterm sama endoterm bisa dilihat dari data entalpi delta Hf. Jika data entalpi delta Hf-nya negatif, maka reaksi disebut eksoterm, dan jika positif, maka reaksi disebut endoterm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang telah dijelaskan oleh Ashraf tadi. Ini adalah data yang diberikan Ashraf kepada kelompok kami. Saya akan menjelaskan perhitungan yang telah saya hitung dengan data tadi. Yang pertama yaitu menghitung kalorimeter, yaitu dengan yang pertama yang diketahui yaitu Cp, nilai dari kapasitas kalor tekanan tetap, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Kelvin. Kemudian nilai V, volume air dinginnya berapa, volume air panasnya berapa, dan T air dinginnya berapa, T air panasnya berapa, kemudian T konversi suhu ke Kelvin berapa. Selanjutnya setelah data tadi dihitung rata-ratanya. Ya, rata-rata ini rumusnya. Kemudian perhitungan kalorimeter ini langkah pertama yaitu menghitung massa air. Menghitung massa air yaitu densitas air kali volume air. Selanjutnya delta T air dingin pada titik ke-15, yaitu temperatur air dingin T1 berapa, kemudian temperatur air dingin dan air panas T2 nya berapa, kemudian delta T nya itu T2 min T1. Selanjutnya
delta T air panas pada detik ke-15. Detik ke-15 berapa, yaitu dengan T1 nya berapa, kemudian T2 nya berapa, delta T nya T1 min T2. Selanjutnya menghitung Q air dingin dan Q air panas. Rumusnya Q air dingin gimana? M kali Cp dikali delta T. Kemudian Q air panas berapa? M kali Cp kali delta T. Selanjutnya menghitung kalorimeter. Kalorimeter sama dengan Q air panas diambil Q air dingin. Ini rumusnya. Kemudian tetapan kalorimeter, Q kalorimeter per delta T. Ini rumusnya. Selanjutnya percampuran. Percampuran ini yaitu pada NaOH 0,75 M untuk konsentrasinya 0,75 dan HCl konsentrasinya 0,75. Selanjutnya di data dari asap tadi, volume NaOH berapa, HCl berapa, T awalnya tadi berapa, kemudian dengan konsentrasi MnOH-nya berapa, kemudian HCl-nya berapa. Untuk mempermudah perhitungan, ininya kita tulis ya. Selanjutnya ini data dari asap tadi. Selanjutnya kita rata-rata. Ini rumusnya. Setelah ditemukan rata-rata, kita mulai perhitungan penentuan kalor reaksi. Yang pertama, mol reaksi NaOH ditambah HCl, yaitu mol reaksi NaOH plus HCl sama dengan mol sama dengan konsentrasi kali volume. Ini rumusnya. Selanjutnya menghitung mol HCl sama rumusnya, konsentrasi kali volume. Kemudian direaksikan menjadi reaksinya seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung delta T panas reaksi NaOH ditambah HCl. Temperatur awalnya berapa, kemudian temperatur campuran NaOH plus HCl-nya berapa, kemudian dijumlah delta T-nya berapa, hasilkan ini. Kemudian yang ketiga itu menghitung massa NaOH ditambah HCl dengan volume larutan, volume NaOH ditambah volume HCl, dihasilkan ini. Kemudian massa campurannya berapa? Massa campuran rumusnya yaitu densitas kali volume, dengan kemudian dihasilkan ini. Selanjutnya menghitung QNaOH plus HCl. Rumusnya M kali Cp kali delta T. Dihasilkan ini. Itu yang selanjutnya menghitung Q kalorimeter NaOH ditambah HCl. Rumusnya K dikali delta T. Kayak ini ya. Selanjutnya yaitu menghitung panas reaksi NaOH plus HCl. Untuk direaksi sama dengan kalorimeter ditambah Q kalorimetri ditambah Q diserap. Kemudian dihasilkan seperti ini. Yang nomor 7 yaitu menghitung delta H reaksi NaOH ditambah HCl. Kemudian delta H sama dengan Q reaksi per N reaksi. Kemudian dihasilkan seperti ini. Selanjutnya menghitung campuran ini, campuran NaOH 1M plus HCl 1M. Untuk rumusnya sama ya, digunakan seperti tadi. Ini juga sama pada campuran dengan konsentrasi NaOH konsentrasi 2 dan HCl dengan konsentrasi 2. Selanjutnya grafik, yaitu grafik 1. T rata-rata yang diambilnya adalah T rata-rata dari kalorimetri. Ini T rata-rata ini. Di grafik dihasilkan grafik ini, yaitu hubungan suhu campuran air panas dan waktu pada penempatan kalorimetri. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi konsentrasi 0,75 ini, konsentrasi ini, nilai ini itu diambil dari
konsentrasi 0,75 ini percampurannya yang tadi, rata-ratanya ini yang diambil. Kemudian untuk konsentrasi M ini juga sama, data yang diambil yaitu di rata-rata ini. Kemudian percampuran juga sama, ini konsentrasinya yang diambil adalah konsentrasi dari di rata-rata ini. Selanjutnya ke grafik, ini adalah grafik yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsentrasi NaOH plus HCl. Pada konsentrasi 0,75 panas pelarutan yang dihasilkan adalah ini. Panas reaksi NaOH ditambah HCl yang dihasilkan adalah ini. Pada konsentrasi 1 panas reaksi yang dihasilkan adalah ini. Dan pada konsentrasi 2 di konsentrasi yang dihasilkan ini dengan grafik seperti ini. Cukup sekian penjelasan perhitungan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.